Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers dan kembali lagi kita bakal review sepatu basket terbaru. Di sini ada sepatu Nike PG5, Mister yang kemarin waktu di playoff nembak kena papan. They've gotten a number of second shots though. George, way off. Yap, gokil banget Paul George. Dan entah kenapa gue pengen bahas sedikit ya guys. Kemarin waktu di playoff NBA season lalu, entah kenapa Paul George sendiri itu nggak pakai atau jarang banget kelihatan pakai sepatu Nike PG4. Nah sekarang kita udah dapat sepatu terbarunya dan di season ini gue udah ngeliatin terus Paul George, dia udah secara rutin pakai sepatu ini guys. Dan di video ini gue juga bakal kasih kalian info 3 kelebihan sepatu Nike PG5 dibandingkan dengan sepatu Nike PG4. So without further ado, let's check it out and stay tuned. Kalau gue bisa flashback sedikit waktu gue pakai sepatu Nike PG4 tahun lalu, gue itu udah sempet review 2 sepatu Nike PG4 dan sebenarnya gue cukup enjoy sih pakai sepatu itu. Gue suka banget sama air strobe yang digunakan di sepatu PG4 dan terlebih lagi sebenarnya bukan sepatu yang perfect sih, tapi cukup enjoyable aja buat gue waktu gue pakai. Dan di sepatu ini jelas banget ada improvement dari harganya sendiri, nggak ada perubahan harga sama sekali. Sepatu ini dijual dengan harga Rp1.649.000. Jadi ya menurut gue bagus banget. Secara di sepatu ini jujur aja menurut gue ada improvement atau ada nilai positifnya dibandingkan dengan sepatu sebelumnya. Dan harganya itu tetap sama. Kalau kalian penasaran sama sepatu ini, kalian bisa cek langsung di Hoops Point. Gue udah masukkan website di bawah, jadi kalian bisa langsung klik dan kalian langsung menuju ke website dari Hoops Point guys. Dan sebelumnya gue pengen bahas dulu sebelum kita ke 3 kelebihan sepatu ini. Gue suka banget karena sepatu ini tuh nggak merubah aspek cushioning yang gue suka dari sepatu Nike PG4. Jadi sepatu ini tetap menggunakan air strobe, jadi kalian bisa lihat di bagian bawah dari sepatunya. Di sini ada air unit yang kelihatan, di sini juga sama. Dan basically air strobe itu merupakan air unit yang ada tepat di bawah kaki kita. Jadi yang biasanya air unit itu terhalang sama strobe board, sekarang strobe boardnya sendiri itu udah diganti sama air unit sama Nike. Jadi beneran kerasa banget sensasinya, kalau gue bisa bilang itu merupakan cushioning yang super soft. Jadi menurut gue juga cukup nyaman. Buat kalian yang suka sama cushion yang soft, ini merupakan salah satu sepatu dengan tipe cushion seperti itu. Dan di sepatu ini sebenarnya secara first impression rada beda dikit sama Nike PG4 sih. Jadi nggak se-soft itu, tapi kalian tetap dapat court feel. Jadi menurut gue masih tetap dapat ngasih sensasi yang oke. Improvement pertama yang menurut gue bener-bener oke di sepatu Nike PG5 adalah dari segi tractionnya sendiri. Karena sekarang sepatu Nike PG5 ini udah menggunakan pola traction yang diambil dari sepatu Nike Kobe 9. Kobe 9 merupakan digadang-gadang orang sepatu dengan traction terbaik sepanjang masa. Buat gue sih sebenarnya seingat gue pakai sepatu Nike Kobe 9 kayak ya oke, tapi buat gue bukan yang kayak the best banget. Mungkin waktu itu gue main di lapangan yang kotor atau gimana, gue juga nggak tahu. Tapi menurut gue sekarang the best traction of all time atau traction terbaik itu ada di sepatu Curry 8. Curry 8 yang ini gue bisa ambil nih. Kalau kalian belum lihat performance reviewnya, kalian harus lihat performance review sepatu ini karena tractionnya gokil banget guys. Tapi menurut gue di sepatu Nike PG5 ini sama aja kita masih mendapatkan improvement. Karena dari segi tractionnya sendiri menurut gue sih pasti jauh lebih oke. Dan secara patternnya sendiri udah terbukti reliable di Nike Kobe 9. Meskipun gitu gue tetap harus coba gimana performance dari tractionnya sendiri. Secara first impression kayaknya dari segi rubbernya sedikit dirubah. Dan by the way sepatu ini juga menggunakan XTR rubber guys. Nih ada tagnya XTR, jadi kalau gue bisa pegang kayaknya rubber yang digunakan ini sedikit lebih tebal. Di bagian samping dari sepatunya di sini juga ada outrigger yang cukup kelihatan. Jadi ini menurut gue juga additional piece yang cukup oke di sepatu ini. Improvement kedua yang gue suka banget di sepatu ini adalah di bagian sampingnya ini. Jadi bagian sini sama sini ini ada foam yang menjalar ke bagian atas dari sepatunya, yang ini menurut gue berfungsi untuk memberikan kita lateral containment yang oke. Jadi itu merupakan salah satu kekurangan dari sepatu PG4 di mana lateral containment-nya memang sedikit kurang.
Dan di sepatu ini udah ada improvement guys. Jadi ini part yang sebenarnya dari first impression gue ngerasa ini part yang gokil banget. Dan menurut gue sesuai aja dengan apa yang dibutuhkan di sepatu PG. Terutama buat kalian para guard atau kalian pemain yang sering melakukan cut, crossover. Ini tuh part yang penting banget karena ini part yang berfungsi untuk menjaga kaki kalian agar tidak berada di luar posisi yang seharusnya. Sebenarnya sih nggak cuma buat guard aja sih, center atau pemain apapun sebenarnya perlu juga fitur-fitur ini sih. Dari segi materialnya sendiri, sepatu ini menggunakan material yang gue bisa bilang standar aja. Sepatu ini menggunakan material mesh dan basic seperti sepatu-sepatu Nike pada umumnya. Dan dengan harga 1,6 juta rupiah, menurut gue materialnya juga ya standar aja gitu. Dan di bagian samping dari sepatunya, di sini ada synthetic material yang menurut gue ini penempatannya juga presisi banget, pas di posisi yang seharusnya. Dan juga di belakang dari sepatunya, di sini juga ada synthetic leathernya juga guys. Terlebih lagi untuk detail yang dikasih dari sepatu ini, di sini ada PG logo di bagian tang, terus ada Nike Swoosh logo di bagian depan sini yang kecil, ada beberapa PG logo lagi di bagian bawah, dan yang menurut gue yang paling menarik banget ada di bagian samping dari sepatunya, yang sini ada Nike logo dengan holographic look. Dan menurut gue kelebihan atau improvement terakhir antara sepatu Nike PG5 dibandingkan dengan sepatu Nike PG4 adalah dari segi sizingnya sendiri. Asli sepatu Nike PG4 itu sizingnya menurut gue ngaco. Gue udah seperti yang gue bilang tadi, gue coba dua sepatu. Tapi di sepatu ini gue ngerasa fitnya true to size, nggak ada masalah sama sekali. Dan buat kalian yang pengen beli sepatu ini, gue juga saranin cobain aja true to size. Dan kalau buat kalian yang para wide footers, menurut gue kalian harus cobain aja di store kalau bisa. Kalau dari segi lebarnya sendiri sih menurut gue ini bukan yang lebar-lebar banget, tapi cukup standar lah sebenarnya. Di bagian belakang sini gue juga ngerasa rada aneh ya, karena bagian heelnya tuh tinggi terus kayak flat gitu. Tapi ternyata setelah dicobain juga nggak ada masalah sama sekali. Bener-bener oke lah secara overall. Di bagian belakang juga ada padding-padding yang menurut gue juga cukup oke. Dan di bagian atas dari tangnya sendiri kita mendapatkan material yang gue bisa bilang mirip banget sama apa yang ada di sepatu Nike PG4. Dan sekian untuk initial review sepatu Nike PG5. Gue sih jujur bener-bener excited sama sepatu ini. Karena seperti yang gue bilang tadi, ada 3 kelebihan yang gue temukan secara first impression dari sepatu ini dibandingkan dengan Nike PG4. Tapi gue tetap bakalan cobain sepatunya. Gue masih belum tahu, masih dalam bayangan gue aja secara first impression. Dan entar gue bakal cobain dulu, gue bakal test run mungkin selama sebulan. Dan gue bakal kembali lagi ke kalian untuk ngejelasin gimana performance review dari sepatu ini guys. Jadi untuk setiap video performance review yang gue bikin, itu gue harus bener-bener pakai sepatunya. Gue tes dulu, jadi supaya kalian nggak dapat informasi yang salah gitu aja guys. And that's about it. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you next video guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti gue. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.